Lanjut cerita, Usato kebingungan dengan gambaran perang yang akan terjadi. Dia pun berusaha mencari si gadis rubah itu, namun dia tidak dapat menemukannya. Dalam penglihatannya, Usato melihat Inukami dan Kazumi dihabisi oleh prajurit kegelapan. Kemudian dia bertanya kepada salah satu kesatria yang sedang berjaga. Akan tetapi kesatria itu tidak melihat adanya gadis rubah. Tidak lama kemudian, Rose muncul. Rose memberitahukan bahwa dia pergi ke perbatasan untuk mengintai pasukan Raja Iblis. Mereka berusaha menyeberangi sungai dengan membangun jembatan. Dan karena Rose telah menghancurkan jembatan itu, jadi untuk sementara waktu mereka aman. Rose dan Usato pun pulang bersama. Di perjalanan, Usato bertanya tentang gadis rubah yang dilihatnya. Rose memberitahukan bahwa dia adalah gadis yang datang ke negara ini 2 tahun lalu, sembari menghindari bandit dan penculik. Para bandit dan penculik mengincar gadis ini dikarenakan dia adalah bangsa Ajin. Bangsa Ajin memiliki penampilan yang unik, dan sebagian dari bangsa Ajin ada yang memiliki bakat sihir yang sangat langka. Usato pun bertanya, apa bakat sihir langkanya termasuk memperlihatkan masa depan? Rose menjawab, konon ada pengguna sihir ramalan yang disebut sebagai pembaca waktu di antara ras binatang, dan jumlah mereka yang memiliki bakat pembaca waktu sangatlah langka. Sekalipun ada, mereka pasti dilindungi di negeri binatang. Rose pun berpisah dengan Usato dikarenakan dia harus melapor pada raja. Sesampainya di kerajaan, Rose melaporkan mengenai pasukan Raja Iblis yang akan menyerang dalam waktu beberapa hari. Raja pun akan mengumumkan pada pasukan dan penduduk mengenai hal ini besok. Kemudian Raja memanggil Inukami dan Kazumi untuk memberitahukan peperangan dengan Raja Iblis akan segera dimulai. Keesokan harinya, Raja menyampaikan kepada pasukan dan penduduk bahwa pasukan Raja Iblis sudah terlihat di wilayah perbatasan kerajaan. Tinggal menunggu waktu bagi mereka untuk menyerang. Maka dari itu, para pasukan akan berperang dengan mereka di padang rumput. Keesokan harinya, Rose memanggil Usato. Rose mengingatkan lagi tugas Usato di medan perang, yaitu bersiaga di bagian depan dan menyembuhkan para prajurit yang terluka. Rose memberitahukan di bagian belakang anak buahnya bersama Orga yang akan membantu prajurit yang terluka. Kemudian Usato diberikan seragam pasukan penyelamat. Keesokan harinya pasukan mulai bergerak menuju padang rumput untuk berperang. Usato bertanya kepada Rose iblis itu seperti apa. Rose memberitahukan iblis adalah Ajin yang memiliki tanduk aneh. Meski penampilannya mirip manusia, tapi mereka memiliki kekuatan fisik dan energi sihir yang melampaui manusia. Jangankan pemimpinnya, prajurit biasa saja sulit dihadapi. Namun Rose di sini teringat dengan masa lalunya 5 tahun lalu, di mana saat dia masih menjadi komandan batalion. Kala itu, Raja memanggil semua komandan karena banyaknya laporan mengenai kemunculan iblis di hutan kegelapan Linger. Meski iblis belum menyerang, tapi Raja tidak tahu kapan mereka akan menyerang. Raja pun memerintahkan kepada seluruh komandan untuk mengawal para pedagang yang melintas wilayah itu. Ketika selesai dari pertemuan, Rose dihampiri oleh wakilnya yang bernama Ol. Dan mereka pun pulang bersama. Sampainya di rumah atau base camp, kita diperlihatkan pada anggota pasukan Rose. Singkat cerita, 1 minggu kemudian, di kerajaan, Raja memberitahukan pada Rose mengenai iblis yang memburu monster di wilayah kerajaan. Mereka tampak seperti prajurit terlatih, pergerakan mereka juga berkelanjut dan terkoordinasi. Raja meminta pada Rose untuk menyelidiki motif dari pergerakan iblis tersebut. Malam harinya, Rose memberitahukan pada seluruh anggotanya mengenai misi kali ini yang berlokasi di hutan kegelapan Linger. Mereka akan berangkat besok pagi. Keesokan harinya, mereka menyusuri hutan kegelapan Linger hingga malam. Meski pencarian iblis hari ini gagal, mereka akan mencari di sisi barat hutan besok. Dan karena medannya yang sulit, mereka diharuskan meninggalkan kuda. Karena di sisi barat, Owl merasakan adanya keberadaan iblis. Rose pun menyuruh mereka semua untuk tidur, sedangkan dirinya akan berjaga. Namun Owl tidak bisa tidur. Dia pun bercerita kepada Rose bahwa dirinya tidak mematuhi perintah yang dia benci, dan sering memegang teguh keyakinan sendiri, meski ditentang oleh orang-orang di sekitarnya. Namun itu semua berubah ketika dia berjumpa dengan Rose. Di hadapan Rose, semua logika dan kekerasan tidak ada artinya. Saat melakukan kesalahan, dia langsung dihukum. Sifat dari All di sini sama seperti Usato. Keesokan paginya, mereka memanjat tebing, dan di atas tebing terlihat bekas cakaran monster.
dan juga jejak kaki yang berdarah. Bisa dipastikan iblislah yang memburu monster-monster ini. Dan tepat di depan sana mereka menemukan para iblis yang menangkap monster. Dikarenakan sudah ketahuan, Rose muncul dan menanyakan tujuan mereka menangkap monster di wilayah ini. Para iblis tidak mau berbicara, Rose pun langsung menyerang komandan pasukan iblis. Pemimpin iblis itu menggunakan sihir angin untuk menyerang dan membuat perisai. Akan tetapi Rose menyerang dengan membabi buta yang membuatnya terhempas jauh. Kemudian Rose melemparkan pohon-pohon ke arah pemimpin iblis. Dengan sihir anginnya dia masih bisa selamat. Kemudian Rose dikurung dengan sihir angin yang tajam. Akan tetapi dikarenakan Rose memiliki sihir penyembuh, dirinya tidak dapat terluka. Melihat kekuatan Rose yang hebat, iblis itu memperkenalkan dirinya yang bernama Nero. Nero pun berniat serius dengan menggunakan pedangnya. Di sisi lain, anak buah Rose terus bertarung meski mereka terpojok dengan kekuatan para iblis yang begitu kuat. Akan tetapi dengan semangat yang begitu besar, mereka dapat mengalahkan para iblis tersebut. Kembali pada Rose, dengan pedang terkutuknya, Nero menyerang. Rose dapat menahannya, bahkan menyerang balik yang membuat Nero terpental. Nero pun kembali bangkit dan dia melihat pasukan iblisnya kewalahan melawan bawahannya Rose. Nero di sini memuji Rose beserta bawahannya. Nero mengatakan pahlawan legenda yang hebat sudah tidak ada lagi di dunia ini. Namun kini pemikirannya berubah saat melihat Rose. Dia menganggap Rose adalah hambatan terbesar dari ambisi para iblis, yaitu membangkitkan Raja Iblis yang memiliki sikap dingin, kejam dan brutal. Kekuatan sebenarnya dari para iblis pun muncul. Saat bawahan Rose menyerang, bawahan iblis itu tidak merasakan sakit. Bahkan dia dapat menyerang hingga salah satu bawahannya Rose tewas. Dan para iblis lain melakukan hal yang sama, membuat bawahannya Rose berguguran. Dan ternyata Nero menggunakan kekuatan pedangnya untuk memaksa para iblis bundir. Rose yang sudah emosi langsung menyerang Nero dengan gegabah. Akan tetapi Nero dapat menghindar dan melukai mata kanan Rose. Dikarenakan pedang terkutuk Nero yang dapat memutuskan energi sihir, Rose tidak dapat menyembuhkan matanya yang terluka. Bawahan Rose menyuruh untuk menyembuhkan anak buahnya yang terluka. Akan tetapi Rose tetap nekat melawan Nero hanya dengan satu matanya. Dan ketika Rose akan dihabisi, Owl datang menyelamatkan Rose. Rose pun melihat semua pasukannya yang kini telah gugur. Dan seketika Rose menjadi murka. Dia menahan serangan Nero dan memukulnya tepat di wajahnya berkali-kali. Dan ketika Nero hendak mengeluarkan kekuatan anginnya, Rose menyerang dengan membabi buta. Dan ketika Rose akan menghabisi Nero, muncul Amelia yang bersembunyi. Rose pun tidak sanggup menghabisi mereka karena teringat dengan bawahannya. Mereka pun pergi, sedangkan Rose sudah kehabisan energi. Dan tiba-tiba Owl memanggil Rose. Dia merangkak untuk menghampiri bawahannya itu. Rose berusaha menyembuhkan Owl, akan tetapi dikarenakan lukanya yang terlalu dalam dan luka itu disebabkan dari tebasan pedang terkutuk, Rose tidak bisa menyembuhkannya. Owl mengatakan dia bahagia bisa bertarung bersama Rose, dan Rose di sini hanya bisa menyaksikan bawahannya yang gugur. Singkat cerita, Rose telah berada di kerajaan. Dia pun melaporkan kepada raja atas apa yang telah terjadi, dan dia meminta satu permintaan kepada raja, untuk diberhentikan sebagai komandan pasukan batalion dan kesatria secara total. Rose merasa tidak pantas untuk menjadi kesatria lagi, dan dia pun meninggalkan raja. Di perjalanan pulang, Rose dihampiri dari salah satu orang tua bawahannya yang telah gugur. Mereka pun berterima kasih karena telah membawa mayat dari putra mereka pulang, sehingga mereka dapat melihat putranya itu untuk terakhir kalinya. Sesampainya di rumah, Rose hanya bisa meratapi kesedihan dan rasa bersalah yang ditemani sunyinya sore hari. Singkat cerita, 1 bulan setelah kejadian itu, Siglis menemui Rose yang saat ini telah mengurung diri selama 1 bulan. Siglis menanyakan tentang luka di mata Rose yang sudah mulai sembuh, dan luka itu hanya bersifat sementara. Akan tetapi Rose tidak bisa menyembuhkannya. Rose menganggap luka itu merupakan dosanya yang gagal melindungi bawahannya, dan hukuman agar dia tidak dapat melupakan mereka. Awalnya Rose berniat untuk balas dendam terhadap semua para iblis. Namun ketika dia menenangkan pikiran, Rose melihat bayangan anak buahnya yang memberinya semangat untuk hidup. Dan dengan semangat, Rose memiliki tujuan. Saat peperangan nanti dengan para iblis, banyak prajurit yang dikerahkan mati di medan perang. Dan Rose akan mencegah hal itu terjadi dengan cara membuat organisasi penyelamat.
Kembali ke masa kini, Rose bersyukur bisa menemukan Usato, dan level mereka sekarang takkan bisa dicapai oleh sembarangan penyihir penyembuh yang sudah terlatih. Hanya Rose dan Usato lah yang memanfaatkan sihir penyembuh untuk melampaui batas manusia. Sesampainya di medan perang, hari sudah malam. Rombongan Usato tidur untuk pertempuran besok. Keesokan harinya, Usato terbangun pagi hari. Inukami menghampiri Usato dan memperlihatkan zirah besinya yang dapat memperkuatkan sihir petir. Kemudian Kazuki menghampiri Inukami karena disuruh menghadap Siglis. Siglis menjelaskan menurut informasi dari pengintai masih ada waktu setengah jam lagi untuk pasukan iblis sampai ke sini. Begitu mereka muncul, para pasukan akan langsung melancarkan serangan duluan dengan sihir. Setelah itu, mereka berdua harus melawan pasukan musuh beserta ksatria lainnya dan membuka jalan menuju lokasi komandan musuh untuk menghabisinya. Mereka pun pergi menuju formasi yang sudah ditetapkan. Tidak lama kemudian, pasukan iblis muncul. Mereka pun langsung dihujani dengan sihir. Akan tetapi, pasukan itu hanyalah ilusi. Pasukan yang sebenarnya menyerang dari arah barat. Di bagian belakang, Rose memerintahkan anak buahnya yang berseragam hitam untuk mencari prajurit yang terluka di medan perang dan dibawa ke tempat ini. Orga dan Ururu bersiaga di dalam tenda, dan juga Haruku ditugaskan untuk menjaga tenda. Sedangkan Usato ditugaskan bersama mereka di dalam tenda. Sampai waktunya tiba, Rose bersama Usato akan pergi ke barisan depan. Tidak lama kemudian, anak buah Rose langsung membawa prajurit yang terluka. Usato pun langsung menyembuhkannya. Prajurit itu berkata dia dihempaskan oleh ular raksasa. Usato langsung menyadari ular yang dimaksud. Di sisi lain, ular raksasa dapat mengalahkan banyak prajurit. Di sana juga terlihat kesatria kegelapan. Dan tiba-tiba seorang prajurit berhasil menusuknya dari belakang. Akan tetapi, kesatria kegelapan tidak terluka. Dan malah prajurit itu yang terluka. Dan ketika prajurit itu akan dihabisi, anak buah Rose dapat menyelamatkannya dengan sangat cepat. Kesatria kegelapan pun mengingat perkataan Amelia tentang beberapa orang yang merepotkan di antara manusia, yaitu disebut penculik. Kembali ke tenda, para prajurit yang terluka terus berdatangan. Rose bertanya pada Usato apakah dia sudah siap. Usato menjawab, tentu saja karena dia telah berlatih sangat keras. Rose pun berpamitan dengan Orga dan Ururu. Mereka pun pergi ke barisan depan. Di tengah perjalanan, Rose memberitahukan tentang kesatria iblis berjirah hitam yang menggunakan sihir merepotkan. Usato pun langsung menyadari bahwa kesatria hitam itu sama seperti penglihatan masa depan yang diberikan gadis rubah. Mereka pun berpisah. Rose pergi ke kanan dan Usato pergi ke kiri. Saat salah satu prajurit akan dihabisi, Usato datang dan membawanya pergi. Rose pun melakukan hal yang sama. Sesampainya di tempat aman, Usato langsung menyembuhkan mereka. Di sisi lain, Inukami dan Kazuki terus mengalahkan musuh sambil membuka jalan menuju lokasi komandan iblis. Akan tetapi, kesatria kegelapan beserta pasukan iblis muncul di depan mereka. 3 prajurit pun langsung menyerang dan berhasil menusuk kesatria kegelapan. Akan tetapi, kesatria kegelapan tidak merasakan sakit. Dan prajurit itulah yang terluka. Dengan kekuatan sihir cahaya, Kazuki menyerang, namun Inukami menghalaunya, sehingga sihir itu mengenai pundak kesatria kegelapan. Inukami menjelaskan bahwa kekuatan dari kesatria kegelapan adalah refleksi. Dan tiba-tiba Kazuki terluka di bagian dia menyerang kesatria kegelapan. Semua serangan yang mengenai zirah dari kesatria kegelapan akan langsung berbalik pada lawannya. Di sisi lain, Usato teringat kembali pada penglihatan di masa depan, di mana kedua temannya dihabisi oleh kesatria kegelapan. Kemudian dia diserang oleh iblis, akan tetapi prajurit yang Usato sembuhkan tadi berhasil menyelamatkannya. Dia pun bertanya tentang lokasi Inukami dan Kazuki kepada prajurit itu. Setelah diberitahu, Usato langsung berlari menuju lokasi mereka. Kembali kepada Inukami dan Kazuki, mereka pun langsung menyerang kesatria kegelapan. Akan tetapi kesatria itu hanya diam dan membalikkan serangan mereka. Dan Inukami menyadari bahwa serangan dari belakang kesatria itu tidak bisa dipantulkan. Dengan kekuatan petirnya, dia bergerak dengan cepat. Sedangkan Kazuki membuat sihir cahaya agar menghalau penglihatan kesatria kegelapan. Dan tepat dari belakang, Inukami menusuknya. Dirasa serangannya berhasil, Kazuki hendak menyerang dari depan. Namun ternyata kesatria hitam hanya bercanda kesakitan. Dia pun memantulkan serangan Inukami dan menusuk Kazuki. Ketika Inukami akan dihabisi, Usato datang dan langsung menyerang kesatria kegelapan hingga dia pingsan. Dengan segera, Usato menyelamatkan Inukami dan juga Kazuki. Setelah sadar, kesatria kegelapan hendak menyerang, akan tetapi Usato membawa Inukami dan Kazuki kabur.
Sambil berlari, Usato terus menyembuhkan mereka berdua. Namun tiba-tiba Ksatria Kegelapan melempar pedangnya ke arah mereka. Untungnya Usato dapat menghindar. Inukami di sini menjelaskan tentang kekuatan refleksi Ksatria Kegelapan kepada Usato. Dan Inukami juga memberitahukan bahwa serangan Usato tadi mempan terhadap Ksatria Kegelapan itu. Karena ingin menyelamatkan prajurit, Usato akan berhadapan dengan Ksatria Kegelapan itu. Usato pun langsung menyerang. Ksatria Kegelapan melancarkan serangannya. Dan benar saja ketika Usato menyerang, serangannya tidak dapat dipantulkan. Dan bukan hanya itu saja, serangan Ksatria Hitam bahkan tidak mempan terhadap Usato. Usato pun menyerang dengan membabi buta. Dengan kekuatan penuhnya, Ksatria Kegelapan menyerang dan juga Usato pun melancarkan serangan penuhnya yang dahsyat. Dan seketika armor dari Ksatria Kegelapan menghilang. Dikarenakan Ksatria Kegelapan telah dikalahkan, pasukan iblis memutuskan untuk mundur. Kemudian Usato menyembuhkan prajurit yang terluka. Rose pun datang. Usato menjelaskan semua yang terjadi kepada Rose. Dan dia menyuruh Usato untuk kembali ke tenda bersama. Di sisi lain, salah satu pasukan iblis melaporkan pada Amelia tentang Ksatria Kegelapan yang dikalahkan dan ditangkap. Amelia langsung menyuruh kepada Hirluk untuk menarik kembali ular raksasa dan memutuskan untuk mundur. Akan tetapi Inukami dan Kazuki sedang berhadapan dengan ular raksasa. Kembali pada Usato bersama pasukan penyelamat, saat ini mereka sedang menyembuhkan prajurit yang terluka. Dan tiba-tiba muncul kilatan petir, yang ternyata petir itu berasal dari kekuatan Inukami dan Kazuki, yang telah mengalahkan ular raksasa. Rose pun memberitahukan bahwa mereka telah memenangkan peperangan kali ini, dan mereka menang dengan cepat dikarenakan Usato yang sigap mengalahkan Ksatria Kegelapan. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Usato telah mendapatkan penghargaan dari raja. Saat Usato sedang memberi makan Blurin, anak buah Rose memberitahukan bahwa Usato disuruh pergi ke istana. Dan dia berpesan untuk berhati-hati saat melewati kota. Dan benar saja saat Usato berada di kota, para warga mengerumuninya dan berterima kasih telah menyelamatkan kerajaan. Setelah sampai di kerajaan, Siglis memberitahukan bahwa dia membutuhkan bantuan Usato untuk mendapatkan informasi dari Ksatria Kegelapan yang sudah ditangkap. Dan Ksatria Kegelapan ingin dipertemukan dengan Usato. Mereka pun pergi ke penjara bawah tanah. Sesampainya di sana, Usato mengkhawatirkan kondisi Ksatria Hitam yang belum diobati setelah mereka bertarung. Dia pun bertanya kenapa Ksatria Kegelapan ingin bertemu dengannya. Ksatria itu menjawab bahwa dia ingin melihat orang yang telah mengalahkannya habis-habisan sekali lagi. Mendengar itu, Usato meminta izin kepada Siglis untuk mengobati Ksatria Kegelapan. Dia pun masuk dan mengulurkan tangannya. Seketika armor dari Ksatria Kegelapan memudar. Dia pun memegang di bagian wajah Ksatria itu dan mengatakan dia sangat bersalah jika membiarkan Ksatria Kegelapan mati di sini. Singkat cerita, Rose memberitahukan bahwa dia akan melatih Usato kembali. Dikarenakan pasukan Raja Iblis akan menyerang kembali, ada hal yang harus dia pelajari sebelum mereka kembali menyerang. Dan juga, Usato sendiri ingin meningkatkan kemampuan sihir penyembuhnya. Dirinya belum bisa menyembuhkan hal rumit seperti penyakit. Namun, pelatihan yang akan diberikan Rose adalah memukul Usato dengan cepat hingga dia tidak sempat bereaksi. Usato terus belajar menghindar serangan karena sihir penyembuhnya tidak akan bekerja pada luka yang ditambah kutukan. Usato pun dilempar dan kemudian dipukuli di bagian perut hingga dia pingsan. Singkat cerita, 3 hari telah berlalu. Usato menceritakan latihannya yang dipukuli Rose kepada Ksatria Kegelapan. Tujuan Usato di sini ingin melihat kondisi dari Ksatria itu. Setelah Usato pulang, Rose menghampiri Ksatria Kegelapan. Rose di sini memberikan 2 pilihan. Pertama, tinggal di dalam sel ini selamanya. Lalu yang kedua, memutuskan dia berhak di pihak manusia atau iblis. Dia pun diberikan artefak penyegel sihir, karena raja memerintahkan Rose untuk mengawasinya secara langsung. Kemudian dia dibawa ke tempat markas pasukan penyelamat. Di perjalanan mereka bertemu dengan Usato. Rose memberitahukan bahwa mulai hari ini dia akan dijadikan sebagai bawahan regu penyelamat. Malam harinya Rose memanggil Usato ke ruangannya. Untuk melawan pasukan Raja Iblis, Raja berencana meminta bantuan negara lain. Untuk itu, Raja mau mengirimkan utusan pengantar surat ke negara lain. Dan Inukami, Kazuki beserta Usato yang akan mengantarkan surat itu.
Keesokan harinya, Usato membeli sebuah buku di pasar kerajaan. Dia pun bertemu dengan Inukami. Dan Usato melihat gadis rubah yang memberinya penglihatan di masa depan. Dia pun menghampirinya dan meminta penjelasan. Namun gadis itu mengatakan bahwa dia telah menunggu Usato dan meminta imbalannya itu menyelamatkan ibunya. Gadis rubah itu memperkenalkan dirinya yang bernama Amako. Kemudian Usato bertanya tentang gambaran yang dilihatnya, di mana Inukami dan Kazuki dikalahkan oleh kesatria kegelapan. Amako menjelaskan bahwa itu adalah ramalan masa depan. Dia bisa menggunakan sihir untuk melihat masa depan. Dan dia melihat gambaran itu sudah dari setahun lalu. Amako pergi dari negeri binatang untuk menyelamatkan ibunya yang belum siuman. Dia sendiri pergi mencari penyihir penyembuh. Dikatakan juga negeri binatang sangat jauh dari kerajaan ini. Akan tetapi di negeri lain tidak ada seorang pun yang mau menyelamatkan ibunya. Hingga dia tiba di negeri ini dan melihat Usato. Usato mengatakan kenapa tidak meminta kepada Urga dan Uru saja. Amako menjawab bahwa mereka tidak bisa bertarung, jadi percuma saja. Dan Amako tidak berani berbicara dengan Rose. Jadi dia memilih Usato untuk meminta pertolongan. Dikarenakan tugas Usato mengantar surat, dia berniat menolong dengan sekalian mampir ke negeri binatang. Usato pun meminta izin kepada Rose. Namun begitu Rose mengetahui Amako adalah pembaca waktu, dia pun langsung akan melaporkan kepada raja mengenai Amako. Pembaca waktu adalah tanggung jawab yang besar, menyampaikan ramalan bencana yang akan menimpa ras binatang. Jika sosok penting sepertinya ketahuan berada di negeri ini, mungkin saja negeri ini akan dimusuhi oleh negeri binatang. Malam harinya, Usato memberikan buku yang dibelinya tadi siang kepada kesatria kegelapan. Dia diminta menuliskan semua perasaannya ke dalam buku itu. Keesokan harinya, dia terus menulis pengalamannya di buku. Pelatihan hari kedua, dia terus berlari hingga tidak bisa bergerak. Hari kelima, Usato ikut berlari. Dengan Usato yang sekarang, dia tidak merasakan lelah saat berlari. Hari ke-10, dia sering mendengar suara dari dalam hutan. Karena penasaran, dia pun memeriksa dan menemukan Usato yang berlatih dengan Rose. Usato dipukuli hingga pohon di belakangnya tumbang. Tapi mereka bertengkar karena Usato tidak dapat menghindari serangan Rose. Dan di percobaan selanjutnya, Usato berhasil menghindari serangan dari Rose. Kemudian setelah beristirahat sebentar, dia memperkenalkan dirinya yang bernama Film. Blurin pun datang dan Usato di sini tidak memperdulikan Film. Karena marah, Film berlari sangat cepat saat latihan. Malam harinya, Film pingsan karena berlari sekuat tenaga tanpa memikirkan akibatnya. Tapi Usato telah menyembuhkannya. Rose menyuruh untuk membawakan makanan padanya nanti. Karena kelaparan, Film terbangun. Dia pun mendengar percakapan Rose bersama Usato. Rose memberitahukan tentang perjalanannya mengantar surat. Dan permohonan Usato pergi ke negeri binatang telah disetujui oleh raja. Dan juga Usato bersama Amako diminta untuk menghadap raja besok. Keesokan harinya mereka menghadap sang raja. Raja pun langsung berterima kasih kepada Amako karena telah menyelamatkan negeri ini dari masa depan yang buruk. Dan raja mengubah perjalanan demi memenuhi permohonan Usato. Setelah mengunjungi beberapa negeri, Usato akan pergi menuju Minalarak. Minalarak adalah negeri air yang terletak di atas sungai besar, di tengah-tengah benua, dan di seberang sungai itu ada negeri binatang. Kemudian Welsi menjelaskan tentang detail perjalanan. Ada 4 negeri yang akan Usato kunjungi. Negeri sihir, negeri doa, negeri air, dan terakhir negeri binatang. Welsi, Inukami, dan Kazuki akan menemani Usato sampai negeri sihir. Dan setelah itu, Usato bersama Amako dan 2 kesatria pengawal yang akan melanjutkan perjalanan, yaitu Aruku dan satunya lagi Blurin. Keesokan harinya mereka pun mulai berangkat dan cerita pun sampai berakhir di sini. Keesokan harinya mereka pun mulai berangkat dan cerita pun berakhir sampai di sini.